Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Skenario kasus SMP seorang guru Pak Dudidam. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Analisis kasus 3 jenjang SMP. Pertanyaan-pertanyaan pemandu. 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Untuk pertanyaan 1 akan dianalisis dan dijawab Ibu Santi Helmida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Selanjutnya, untuk kasus jenjang SMP, soal nomor 2 akan dijawab dan dianalisis oleh Ibu Hilda Rahmawati. Menjawab pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Cara yang dilakukan Pak Dudidam dalam menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah dengan diskusi kelas. Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu untuk menggali kesiapan belajar. Pertanyaan yang diberikan oleh Pak Dudidam adalah, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk lain? Dari pertanyaan ini,
Pak Dudidam akan mengidentifikasi peserta didik yang sudah memiliki pengetahuan awal tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks iklan. Pak Dudidam juga menggali informasi tentang minat peserta didik melalui pertanyaan, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Dari jawaban peserta didik, guru bisa melihat hal-hal apa yang cenderung mereka sukai. Selain itu, Pak Dudidam juga menggali profil belajar peserta didik melalui pertanyaan, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Melalui pertanyaan itu, bisa dilihat peserta didik yang memiliki kebiasaan membaca, terutama surat kabar, karena biaya iklan biasanya dicantumkan di surat kabar. Dan dari surat kabar juga banyak ditemukan informasi-informasi lowongan pekerjaan. Dari hasil asesmen tersebut akan digunakan untuk menentukan strategi diferensiasi yang akan digunakan. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga akan dicoba dijawab oleh Bapak Sony Setiawan. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? A. Diferensiasi konten, materi atau input yang dipelajari tentang iklan, membedakan tentang bahan belajar, iklan, barang, jasa, acara, dan kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan. Pak Dudidam menggunakan daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok sebagai contoh dan membagikan kertas grafik T-chart untuk memiliki kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. B. Diferensiasi proses. Dalam skenario, Pak Dudidam mengembangkan kegiatan bervariasi tidak membosankan untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam. Diskusi seluruh kelas, kerja individu, pasangan, kelompok kecil, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. C. Diferensiasi produk. Murid membuat iklan efektif untuk mempromosikan produk jasa secara sesuai target audiens, kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan dan desain, judul, teks, gambar, dan format. Hal ini memungkinkan murid untuk membuat beragam produk iklan. Untuk pertanyaan yang keempat, yang terakhir, akan dijawab oleh Pak Sutrisno. Yang selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dalam hal ini, Pak Dudidam dapat melakukan penilaian untuk kegiatan kerja dalam kelompok kecilnya dengan cara sebagai berikut. Pada poin A, yaitu melakukan assessment for learning. Apa itu? Melalui cara observasi dan memantau pemahaman peserta didik selama berlangsungnya proses pembelajaran, dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, yaitu dalam hal kelompok kecil tersebut. Pada poin B, dapat dilakukan assessment of learning. Bagaimana itu? Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, yaitu membuat iklan sesuai kemampuan peserta didik itu sendiri. Kemudian pada poin C, dapat dilakukan assessment as learning. Apa itu? Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut, dan bisa berfungsi sebagai penilaian formatif, yaitu diskusi kelas untuk memperjelas materi yang
sedang dibahas. Demikianlah hasil kolaborasi presentasi dari kelompok bertiga. Kami harapkan dari kelompok 1 dan 2 memberikan tanggapan atau pertanyaan maupun saran sebagai dukungan untuk memotivasi kami dari kelompok bertiga. Terima kasih dan salam bahagia.